Pernah kepikiran nggak, ikan enak yang ada di piring kita itu datangnya dari mana? Nah, perjalanannya itu seringkali dimulai dari satu tempat yang krusial tapi jarang kita perhatikan, pelabuhan perikanan. Ini kan sebenarnya jantungnya industri kelautan kita. Dan sekarang, ada sebuah transformasi besar-besaran yang lagi terjadi di sana. Kita semua pasti udah sering lihat yang kayak gini kan. Ikan segar, hasil laut yang melimpah. Wah, ini bener-bener simbol kekayaan bahari Indonesia. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan mikirin gimana ya perjalanan ikan-ikan ini? Nah, ini nih pertanyaannya. Kenapa? Soalnya, di balik setiap piring hidangan laut yang kita nikmati, ada sebuah sistem yang super kompleks, sebuah rantai pasok yang panjang, dan yang paling penting, vital banget buat ekonomi negara kita. Betul, semuanya berawal dari sini. Pelabuhan itu bukan cuma tempat parkir kapal loh. Ini adalah pusat kegiatan ekonomi, pusat distribusi, sekaligus jadi garda terdepan penjaminan mutu. Bisa dibilang, ini gerbang utama dari laut ke meja makan kita. Oke, sekarang kita coba bedah kenyataannya. Meskipun perannya penting banget, ternyata pusat-pusat vital ini lagi menghadapi tantangan yang serius. Tantangan yang bikin potensinya jadi nggak maksimal. Ini contohnya, pelabuhan perikanan Samudera Bungus. Kelihatan kan betapa sibuk dan kompleksnya pelabuhan kita? Dari atas mungkin kelihatannya teratur ya. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, di lapangan, ternyata ada banyak banget masalah yang perlu diberesin. Dan masalah-masalah tadi itu beneran ada, bukan isapan jempol belaka. Coba lihat kutipan ini. Ini langsung dari pejabat berwenang loh. Ini pengakuan resmi tentang masalah di lapangan, keamanan yang masih longgar, potensi konflik antar pihak, sampai ke urusan polusi yang bisa merusak lingkungan kita. Jadi intinya begini, masalahnya itu tumpuk-tumpuk. Mulai dari manajemen yang belum efisien, kebersihan yang aduhai, risiko keamanan, sampai masalah finansial kayak banyak yang nunggak bayar sewa. Nah, ini semua saling berkaitan dan bikin sistemnya jadi tertekan. Tapi, di setiap tantangan pasti ada peluang. Pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP nggak tinggal diam kok. Mereka sudah menyusun sebuah blueprint atau cetak biru yang komprehensif untuk perubahan besar. Dan pondasi dari semua perubahan ini adalah satu prinsip kunci, good governance atau tata kelola yang baik. Kenapa ini penting banget? Soalnya, tanpa transparansi, efisiensi, dan aturan main yang jelas, semua perbaikan fisik bakal percuma. Ini soal komitmen buat mengubah cara kerja dari akarnya. Terus gimana caranya? KKP punya 3 jurus jitu. Pertama, infrastruktur fisiknya dibenahi, dimodernisasi. Kedua, layanannya dibawa ke era digital biar lebih cepat dan efisien. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, sistem pengawasan dan keamanannya diintegrasikan, misalnya dengan pasang banyak CCTV dan sensor digital. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah tahu rencananya. Sekarang, coba kita bayangin bareng-bareng pelabuhan masa depan yang diimpikan itu bakal seperti apa sih? Gimana rasanya perubahan itu nanti? Dan visi ini keren banget. Ini bukan lagi soal dermaga dan perahu doang. Visi dari Pelabuhan Nizam Zakman di Jakarta, misalnya, itu ngomongin soal ekosistem. Perikanan yang canggih secara teknologi, tapi juga tetap selaras dan berkelanjutan sama alam. Wah, sebuah tujuan yang luar biasa kan? Pertanyaannya, gimana kita tahu kalau semua ini berhasil? Nah, tabel dari Pelabuhan Bungus ini kasih jawabannya. Keberhasilan itu diukur dengan indikator yang jelas. Apakah layanannya makin baik? Apa masyarakat puas? Jadi ini bukan cuma wacana, tapi target yang benar-benar terukur. Nah, sekarang mari kita tarik benang merahnya ke kita semua. Kenapa sih urusan modernisasi pelabuhan ini penting buat Anda dan saya, buat kita sebagai masyarakat Indonesia? Ini dia untungnya buat kita semua. Pelabuhan modern itu artinya makanan laut yang kita konsumsi jadi lebih terjamin kualitas dan keamanannya. Aktivitas ekonomi yang lebih lancar artinya ekonomi nasional kita makin kuat. Dan yang mungkin paling penting, pengelolaan yang baik itu artinya laut yang lebih sehat untuk generasi mendatang. Pada akhirnya, semua usaha ini adalah bagian dari sebuah mimpi nasional yang jauh lebih besar. Inisiatif modernisasi pelabuhan ini jadi salah satu pilar utama untuk membangun ekonomi biru untuk Indonesia maju. Ini semua tentang gimana kita bisa memanfaatkan potensi laut kita secara cerdas dan berkelanjutan. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kita sudah lihat tantangannya, cetak birunya, dan visinya. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah langkah-langkah ini benar-benar bisa membuka potensi raksasa dari ekonomi biru Indonesia? Jawabannya ada di keberhasilan kita semua menjalankan rencana ini.